Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal ujian sekolah materi PAI SMA tahun 2024. 1. Perhatikan bagian surah Al-Hujurat ayat 12 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Lanjutan dari ayat tersebut yang benar adalah A. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. B. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. C. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. D. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. E. Inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Jawabannya adalah E. Inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Soal nomor 2, perhatikan tabel berikut. 1. Lafal wala. A. Alif syamsiyah. 2. Azina. B. Guna. 3. Innahu mad wajib mutasil. 4. Wasa'a mad tabi'i. Pasangan yang benar tentang hukum tajwid pada tabel tersebut adalah A. 1D 2A 3B 4C, B. 1A 2B 3C 4D, C. 1B 2A 3D 4C, D. 1B 2D 3C 4A, E. 1D 2B 3A 4C. Jawabannya adalah A. 1D 2A 3B 4C. Soal nomor 3, perhatikan surah Al-Maidah ayat 48 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Isi kandungan dari surah Al-Maidah ayat 48 tersebut adalah A. Semua manusia dengan prestasinya harus membanggakan orang tua. B. Semua manusia harus mensyukuri anugerah Allah SWT dalam bekerja saja. C. Semua manusia dengan kemampuannya harus berlomba mencapai kebaikan. D. Semua manusia harus menunjukkan kelebihannya dalam mengejar keuntungan. E. Semua manusia harus menggunakan kemampuannya dalam mengejar keinginan. Jawabannya adalah C. Semua manusia dengan kemampuannya harus berlomba mencapai kebaikan. Soal nomor 4, perhatikan surah Nisa ayat 59 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wal amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Hukum tajwid pada ayat yang bergaris bawah adalah A. Mad wajib mutasil ikhfa syafawi dan idhar khalqi. B. Mad wajib mutasil ikhfa syafawi dan gunnah. C. Mad jaiz munfasil idhar khalqi dan iklab. D. Mad jaiz munfasil idhar syafawi dan ikhfa. E. Mad lazim ikhfa syafawi dan iklab. Jawabannya adalah D. Mad jaiz munfasil idhar syafawi dan ikhfa. Soal nomor 5, perhatikan surah Al-Imran ayat 159 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan walidul qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kelengkapan ayat tersebut adalah A. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. B. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. C. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. D. Wallahu basirum bima ya'malun. Jawabannya adalah A. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Soal nomor 6, perhatikan hadis berikut. An-Nabi ala Sadad ibn Ausin radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ay kayyisu man da nafsahu wa amila li
dal mauti wal ajizu man asbaha nafsahu hawa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan. Artinya, dari Abu Ya'la yaitu Syaddad Ibnu Aus radhiyallahu an dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan. Perilaku yang mencerminkan kandungan hadis tersebut adalah A. Melakukan perjalanan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan teman. B. Melakukan kegiatan pembelajaran sekolah untuk memperoleh nilai yang baik. C. Melakukan ibadah untuk memperoleh pahala dan pujian orang tua. D. Melakukan penelitian untuk mengungkap kebesaran Allah. E. Melakukan kajian materi di sekolah untuk memenuhi tugas dari guru. Jawabannya adalah D. Melakukan penelitian untuk mengungkap kebesaran Allah. Soal nomor 7. Perhatikan hadis berikut. An Abi Hurairah qala ma ra'aitu hada aktsaru massuratan li ashabi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Perilaku yang sesuai dengan hadis di atas adalah A. Ahmad terpilih menjadi ketua remaja masjid karena bapaknya menjadi ketua takmir. B. Siti belajar bersungguh-sungguh agar mendapatkan nilai 10. C. Rahman dalam menyelesaikan masalah dengan musyawarah. D. Aminah selalu mengintrospeksi diri setiap hari. E. Anton memberikan infak di sekolah setiap hari Jumat. Jawabannya adalah C. Rahman dalam menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Soal nomor 8. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1. Lafal wa wasfainal insana. 2. Wa fisalu fi amaini. 3. Hamalatu ummuhu. 4. Wahnan ala wahnin. Arti kata A. Berbuat baik pada ibunya. B. Janganlah kamu sekutukan Allah. C. Kuat dan lemah. D. Menyapihnya dalam 2 tahun. Pasangan lafal dan arti yang benar adalah A. 1 dan B. B. 1 dan C. C. 2 dan D. D. 2 dan C. E. 3 dan D. Jawabannya adalah C. 2 dan D. Soal nomor 9. Perhatikan surah Al-Baqarah ayat 83 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Terjemah ayat yang bergaris bawah adalah A. Dan sembahlah Allah yang Maha Esa. B. Janganlah kamu menyekutukan Allah. C. Dan sambunglah tali persaudaraan. D. Dan berlaku baiklah kepada semua orang. E. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jawabannya adalah E. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. Adi mengerjakan ujian dengan jujur. Anton melaksanakan sholat duha pada waktu istirahat pertama. Kabul mengambil mangga milik tangga. Fatimah membaca Al-Quran setelah sholat maghrib. Kasim memberitahu aib Hasan. Perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Karim dilakukan oleh A. Adi, Kabul, dan Kasim. B. Adi, Kabul, dan Anton. C. Adi, Anton, Fatimah. D. Anton, Hasan, Kasim. E. Anton, Kabul, dan Adi. Jawabannya adalah C. Adi, Anton, dan Fatimah. Soal nomor 11. Allah menugaskan malaikat untuk mengawasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Raqib dan Atid adalah malaikat yang bertugas untuk mencatat amal perbuatan manusia. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat adalah A. Selalu meningkatkan ibadah dan amal soleh. B. Selalu membayar zakat di hadapan orang lain. C. Selalu mengabarkan hasil usahanya kepada orang lain. D. Selalu menjalankan sholat 5 waktu tanpa beramal soleh. E. Selalu bersedekah kepada fakir miskin dengan jumlah yang banyak. Jawabannya adalah A. Selalu meningkatkan ibadah dan amal soleh. Soal nomor 12. Melalui iman kepada kitab-kitab Allah, manusia diharapkan dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Kitab Allah berisi petunjuk yang berkaitan dengan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perilaku yang bukan termasuk hikmah beriman kepada Al-Quran adalah A. Menangkan hati orang yang membacanya. B. Membuat orang ingkar terhadap kitab Allah. C. Mendapatkan pahala bagi membacanya. D. Mendorong untuk mengadakan penelitian ilmiah. E. Munculkan inspirasi pengembangan ilmu pengetahuan. Jawabannya adalah B. Membuat orang ingkar terhadap kitab Allah.
Soal nomor 13. Nabi Muhammad saat berdakwah mendapat hinaan, ancaman, siksaan, dan upaya pembunuhan. Namun beliau terus berjuang demi menyampaikan ajaran Islam. Berikut ini perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasulullah adalah: A. Mudah membalas penghinaan dan cacian orang lain. B. Sabar dan istiqomah dalam menyampaikan kebenaran. C. Pemimpin seharusnya mendengar dan mengikuti rakyatnya. D. Harus imbang antara sabar dan lunak sesuai kehendak hati. E. Kasar dan berhati keras kepada orang yang selalu memusuhi. Jawabannya adalah B. Sabar dan istiqomah dalam menyampaikan kebenaran. Soal nomor 14. Saat ini banyak pemimpin yang tidak mampu memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang dipimpinnya sehingga terjadi gejolak ketidakpuasan sebagian masyarakat. Berikut ini sikap yang mencerminkan beriman kepada Rasul adalah: A. Memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan keinginan. B. Menjaga kepercayaan yang dimiliki untuk keuntungan dirinya. C. Meraih keuntungan dalam berusaha mensejahterakan masyarakat. D. Menunjukkan kelebihan yang dimiliki demi jabatan yang diemban. E. Mengemban amanah dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan. Jawabannya adalah E. Mengemban amanah dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan. Soal nomor 15. Bumi terdiri dari semacam gas panas atau nebula, dan gas itu masih tersimpan dalam perut bumi yang berkembang dan mendesak keluar, namun tertahan karena diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar. Ketika tekanan dari dalam lebih kuat, maka akan terjadi letusan gunung. Namun, jika tekanan dari luar menguat, maka bumi ibarat telur yang diremas dengan jari hingga hancur lebur. Hal tersebut merupakan tanda-tanda terjadinya kiamat menurut ilmu: A. Geografi, B. Geologi, C. Fisika, D. Kimia, E. Astronomi. Jawabannya adalah B. Geologi. Soal nomor 16. Pengadilan Allah SWT di alam akhirat sangat adil dan teliti. Tidak seorang pun yang dirugikan. Mereka berhak untuk masuk surga karena ketakwaannya. Sebaliknya, mereka akan masuk neraka karena durhaka. Pernyataan yang dibawa ini yang tidak termasuk contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir adalah: A. Menuruti semua keinginan yang diungkapkan teman. B. Senantiasa bertakwa kepada Allah dan ikhlas. C. Memberikan dorongan untuk selalu bersikap optimis. D. Sangat hati-hati saat ada keinginan untuk berbuat dosa. E. Disiplin dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Jawabannya adalah A. Menuruti semua keinginan yang diungkapkan teman. Soal nomor 17. Ansori merupakan anak sulung dari 3 bersaudara dari pasangan Hartono dan Fatimah. Ia bercita-cita ingin menjadi dokter walaupun kondisi keluarganya tergolong kurang mampu. Ansori berusaha keras dan berdoa untuk meraih cita-citanya. Perilaku yang bukan menunjukkan tanda beriman kepada qada dan qadar adalah: A. Menerima apa adanya. B. Bercita-cita yang tinggi. C. Semangat yang tak kenal lelah. D. Tangguh dalam berusaha. E. Menyadari kekurangan. Jawabannya adalah A. Menerima apa adanya. Soal nomor 18. Ali terlahir dalam keadaan cacat. Kaki kanannya tidak berkembang secara normal sehingga ia berjalan dengan pincang. Tapi ia tidak pernah menyalahkan siapapun atas cacat yang dialaminya. Ia pun tidak merasa minder atau patah semangat karena keadaannya. Sikap Ali tersebut merupakan perilaku: A. Melawan takdir. B. Menunggu takdir. C. Menerima takdir dengan ikhlas. D. Merenungi takdir. E. Acuh tak acuh terhadap takdir. Jawabannya adalah C. Menerima takdir dengan ikhlas. Soal nomor 19. Setiap hari kita menyaksikan perempuan tampil dengan berbagai macam model pakaian. Pakaian yang digunakan banyak yang kurang sesuai syariat. Ketentuan aurat seorang perempuan adalah: A. Bagian tubuh tertentu di sekitar dada dan kemaluan. B. Seluruh bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. C. Bagian tubuh yang tertutup baju dan bawahan. D. Bagian tubuh antara pusar dan lutut. E. Seluruh bagian tubuh yang tidak etis dilihat oleh pria. Jawabannya adalah B. Seluruh bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Soal nomor 20. Sebagai seorang pelajar, Ahmad selalu berusaha berinteraksi baik dengan sesama. Terhadap teman satu kelas, ia selalu baik. Ketika ulangan di kelas, Ahmad tidak pernah berbuat curang. Berikut ini yang tidak termasuk keuntungan memiliki sifat jujur adalah: A. Disayangi oleh sesama teman. B. Dikasihi oleh orang tua dan guru. C. Memperoleh sanjungan orang. D. Memiliki hati yang tentram. E. Mendapat pahala yang besar. Jawabannya adalah C. Memperoleh sanjungan orang. Soal nomor 21. Setiap muslim dituntut memiliki sikap syaja'ah, yaitu keberanian atau keperwiraan yang didasari kesabaran.
Suatu sikap mental seseorang dapat menguasai jiwanya dan berbuat menurut semestinya sesuai ajaran agama Islam. Berikut ini perilaku yang bukan termasuk syaja'ah adalah: A. Rasa takut kepada Allah. B. Yakin akan pertolongan Allah. C. Mengandalkan kekuatan materi. D. Lebih mencintai akhirat daripada dunia. E. Berani dengan pertimbangan yang matang. Jawabannya adalah C. Mengandalkan kekuatan materi. Soal nomor 22. Abdul adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Sebagai anak terakhir, dia hidup bersama ibu yang sudah tua karena bapaknya sudah meninggal. Abdul sering menghadapi situasi yang sulit dalam bersikap ketika ibunya mendaki sesuatu yang tidak mudah dituruti. Perilaku Abdul yang menunjukkan hormat kepada orang tua adalah: A. Selalu menuruti kehendak ibu. B. Mengingatkan kesalahan ibu dengan tegas. C. Minta ibu untuk selalu menuruti permintaannya. D. Mengabaikan keinginan ibu yang sulit dipenuhi. E. Selalu bertutur kata yang sopan dan halus. Jawabannya adalah E. Selalu bertutur kata yang sopan dan halus. Soal nomor 23. Guru adalah orang tua kita, juga selain bapak dan ibu kandung. Mereka sangat berjasa sehingga menjadikan kita memiliki ilmu sebagai bekal yang sangat berharga untuk keselamatan hidup di dunia sampai akhirat. Kita wajib hormat dan patuh kepada para guru. Berikut yang menunjukkan hikmah hormat dan patuh pada guru adalah: A. Memperoleh kemudahan dalam hidup. B. Memperoleh keuntungan dalam bekerja apapun. C. Memperoleh kesulitan dalam menghadapi orang lain. D. Menjadikan seorang selalu ingat sikap guru yang kurang baik. E. Menjadikan seseorang dewasa karena teringat tuntunan guru tertentu saja. Jawabannya adalah A. Memperoleh kemudahan dalam hidup. Soal nomor 24. Berkompetisi dalam kebaikan berarti berlomba-lomba untuk mentaati segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Menyantuni anak yatim dan segala bentuk kegiatan sosial. 2. Menghormati hak asasi manusia baik yang agamanya sama maupun tidak. 3. Memberikan tanggapan koreksi tanpa adanya solusi. 4. Mengikuti lomba kecantikan Ratu Sejagat atau Miss World. 5. Bersaing secara sehat dalam hal-hal yang sifatnya baik atau positif. Dari pernyataan-pernyataan tersebut yang termasuk berkompetisi dalam kebaikan adalah: A. 1, 2, dan 5. B. 1, 3, dan 5. C. 1, 2, dan 4. D. 1, 2, dan 3. E. 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 5. Soal nomor 25. Minuman keras banyak menelan korban. Hal ini bisa kita lihat dari berita di media cetak dan elektronik. Jenis minuman keras terdapat berbagai macam merek. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak terdapat hukum yang eksplisit tentang merek tersebut. Untuk itu, para ulama berijtihad untuk menentukan hukum minuman keras dan narkoba. Akhirnya, ada kesepakatan bahwa minuman keras dan narkoba hukumnya adalah haram, yakni disamakan dengan khamr. Dari ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa fungsi ijtihad adalah: A. Untuk menentukan hukum yang tidak tekstual dalam Al-Quran dan Al-Hadis. B. Menciptakan hukum baru meskipun dalam Al-Quran dan Al-Hadis sudah ada. C. Membuat kemiripan suatu hukum terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. D. Sebagai fasilitas bagi umat untuk menanyakan suatu perkara yang mutakhir. E. Merupakan organisasi ulama untuk menampung aspirasi umat Islam yang berkembang. Jawabannya adalah A. Untuk menentukan hukum yang tidak tekstual dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Soal nomor 26. Wakaf ialah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat. Berikut yang tidak termasuk syarat-syarat benda yang boleh diwakafkan adalah: A. Diketahui kadarnya. B. Benda milik keluarga. C. Barang yang berharga. D. Milik wakif sepenuhnya. E. Benda yang tidak terkait dengan harta lain. Jawabannya adalah B. Benda milik keluarga. Soal nomor 27. Tanggung jawab umat Islam terhadap pengurusan jenazah adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang terwakili. Di antara kewajiban ini adalah mengkafani jenazah. Jumlah kain yang disunahkan untuk mengkafani jenazah perempuan adalah: A. 5 lembar. B. 3 lembar. C. 4 lembar. D. 6 lembar. E. 7 lembar. Jawabannya adalah A. 5 lembar. Soal nomor 28. Sholat Jumat hukumnya wajib bagi laki-laki. Tata cara pelaksanaannya harus dilengkapi dengan khutbah. Perbedaan khutbah Jumat dengan dakwah adalah: A. Khutbah Jumat bisa dilakukan kapan saja, sedangkan dakwah dilakukan pada hari Jumat setelah masuk waktu zuhur. B. Khutbah Jumat dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Jumat, sedangkan dakwah pelaksanaan setelah sholat Jumat.
C. Khutbah Jumat dapat dilaksanakan kapan saja, sedangkan dakwah dilakukan pada hari Jumat sebelum masuk waktu zuhur. D. Dalam khutbah Jumat tidak ada syarat rukun, sedangkan dakwah dilakukan dengan memperhatikan syarat dan rukun-rukunnya. E. Khutbah Jumat dilakukan pada hari Jumat setelah masuk waktu zuhur, sedangkan dakwah dapat dilakukan kapan saja. Jawabannya adalah E. Khutbah Jumat dilakukan pada hari Jumat setelah masuk waktu zuhur, sedangkan dakwah dapat dilakukan kapan saja. Soal nomor 29. Jual beli online banyak dilakukan masyarakat. Dalam jual beli yang sah terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Berikut adalah macam-macam jual beli yang dilarang, kecuali A. Jual beli ijon, B. Jual beli miras, C. Jual beli gharar, D. Jual beli cash kredit harga sama, E. Jual beli cash kredit harga beda. Jawabannya adalah D. Jual beli cash kredit harga sama. Soal nomor 30. Solihin adalah seorang pelajar kelas 12 SMA yang memiliki keinginan sangat kuat untuk menikah. Akhirnya, dia memutuskan untuk menikah dengan perempuan yang didambakannya. Hukum pernikahan solihin tersebut adalah A. Wajib, B. Makruh, C. Haram, D. Sunnah, E. Mubah. Jawabannya adalah D. Sunnah. Soal nomor 31. Menikah merupakan ibadah yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab 2 tentang syarat-syarat perkawinan berisi beberapa ketentuan. Berikut yang termasuk ketentuan tersebut adalah A. Dicatatkan di KUA, B. Izin dari kedua orang tua, C. Harus memakai mahar, D. Calon pengantin harus muslim, E. Harus dihadiri 2 orang saksi. Jawabannya adalah A. Dicatatkan di KUA. Soal nomor 32. Ada seorang gadis yang lari meninggalkan rumahnya karena berhubungan dengan seorang pria yang tidak direstui oleh orang tuanya. Kemudian dia menikah tanpa wali dari gadis tersebut. Hukum akad nikah tanpa adanya wali adalah A. Mubah, B. Makruh, C. Tidak sah, D. Wajib, E. Sah. Jawabannya adalah C. Tidak sah. Soal nomor 33. Apabila seorang muslim yang meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa harta, sedangkan ahli waris yang ditinggalkan terdiri atas istri, ibu, dan bapak dan 1 anak laki-laki, maka dalam pembagian harta warisan, bagian yang diterima oleh anak laki-laki adalah A. 1/8, B. 1/4, C. 1/2, D. 2/3, E. Asobah. Jawabannya adalah D. 2/3. Soal nomor 34. Nabi Muhammad merupakan sosok yang suka menolong dan meringankan beban orang lain. Beliau membangun dan memelihara hubungan kekeluargaan serta persahabatan. Tampil sebagai sosok yang sopan, lembut, menghormati setiap orang, memuliakan tamu, serta tekun dalam beribadah. Beliau mengajak agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan masyarakat Arab seperti berjudi, meminum minuman keras atau khamr, berzina, membunuh, dan kebiasaan buruk lainnya ditinggalkan. Berdasarkan cerita tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah adalah A. Tauhid, B. Ukhuwah, C. Muamalah, D. Akhlakul karimah, E. Ibadah. Jawabannya adalah D. Akhlakul karimah. Soal nomor 35. Pada tahun ke-14 kenabian Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah merupakan peristiwa monumental dalam perjalanan dakwah Islam. Untuk membangun negara Madinah, Rasulullah mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dalam bentuk penandatanganan Piagam Madinah. Berikut ini yang tidak termasuk isi pokok dari Piagam Madinah adalah A. Menghormati Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin semua golongan, B. Kaum muslimin berhak mendapatkan upeti dari kaum Yahudi di Madinah, C. Kaum muslimin dan Yahudi bersama-sama mempertahankan Madinah, D. Kaum Yahudi bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, E. Kaum Yahudi memberikan kontribusi bagi pembangunan negara Madinah. Jawabannya adalah B. Kaum muslimin berhak mendapatkan upeti dari kaum Yahudi Madinah. Soal nomor 36. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Berikut ini adalah tokoh pada masa kejayaan Islam beserta hasil karyanya. A. Al-Kindi, karyanya Kitab Bidayat Al-Mujtahid atau kitab yang bahas tentang fikih. B. Al-Ghazali, karyanya Kulliyat fi at-Tibb, buku tentang kedokteran.
C. Al-Farabi, karyanya Ihya Ulumuddin, yakni membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan Hadis. D. Ibnu Rushdi, karyanya Ar-Ra'yu Ahlu Al-Madinah wa Al-Fadilah, pemikiran tentang penduduk negara utama. E. Ibnu Sina, karyanya Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran. Jawabannya adalah E. Ibnu Sina, karyanya Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran. Soal nomor 37. Islam berkembang pada masa modern sekitar tahun 1800 sampai sekarang. Banyak tokoh Islam yang sangat berpengaruh menghasilkan karya yang monumental sampai sekarang masih dimanfaatkan. Tabel berikut merupakan tokoh ilmuwan muslim dan karyanya. 1. Al-Farisi, penemu parasut pertama. 2. Abbas bin Firnas, penemu jam gajah. 3. Al-Jazari, penemu mekanika atau mesin. 4. Abdus Salam, penemu alat-alat bedah. 5. Ibnu Al-Haytham, penemu optik. Pasangan penemu dan tokoh yang benar adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, E. 3 dan 5. Jawabannya adalah E. 3 dan 5. Soal nomor 38. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau merupakan pendiri Ormas Muhammadiyah, lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan meninggal 23 Februari 1923. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah A. Mereformasi pendidikan pesantren pada saat itu. B. Memasukkan pelajaran agama pada sekolah umum. C. Meningkatkan dakwah dengan ajaran pembaruan. D. Mengobarkan perlawanan kepada penjajah dengan perang gerilya. E. Membentuk organisasi Aisyah khusus untuk kaum wanita. Jawabannya adalah D. Mengobarkan perlawanan kepada penjajah dengan perang gerilya. Soal nomor 39. Islam di Cina masuk pada abad ke-7 pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, tetapi perkembangan Islam di Cina tidak berkembang dengan pesat. Di antara bukti yang menyebabkan Islam sulit berkembang di Cina adalah A. Tidak mudah menerima agama baru. B. Mayoritas penduduknya beragama Tao. C. Melalui sistem pemerintahan tirai bambu. D. Penduduknya tergolong paling banyak di dunia. E. Banyak masyarakatnya yang masih tidak beragama. Jawabannya adalah A. Tidak mudah menerima agama baru. Soal nomor 40. Gerakan modernisasi Islam yang dilakukan oleh para tokoh pembaruan pada dasarnya mengandung beberapa nilai modernisasi Islam. Gerakan pembaruan itu mewujudkan nilai-nilai penting. Di antara nilai-nilai penting tersebut adalah A. Nilai kebebasan berpendapat. B. Nilai persatuan. C. Nilai keberagaman. D. Nilai permusyawaratan. E. Nilai kemanusiaan. Jawabannya adalah C. Nilai keberagaman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.